lupa di Bogor itu beberapa bulan lalu itu kan ada warga yang sampai bunuh diri karena dia terjerat utang. Kedua, dia melihat tagihan di sekolah anaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim, jumpa kembali dalam podcast Bincang Peduli. Kali ini Bincang Peduli akan memperbincangkan terkait jabatan. Nah, lagi seru soalnya sekarang adalah bagaimana jabatan itu begitu diburu gitu ya. Bukan hanya diburu tapi juga dibagi-bagi. Nah, di momen istimewa, ini masih bulan Maulid, kita akan mencoba memperbincangkan terkait jabatan ini. Kalau kita menteladani Rasulullah SAW seperti apa? Karena dalam Islam itu juga komprehensif dibahas terkait dengan jabatan dan kekuasaan. Untuk memperbincangkan kali ini, saya ditemani oleh Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustadz Iwan. Waalaikumsalam. Beliau adalah Direktur Siasah Institut yang pas untuk membahas perpolitikan bagi-bagi kekuasaan dan jabatan. Amin. Dan Ustaz sudah dapat jabatan juga nih. Direktur. Wah, dapat jabatan direktur. Nah, kelihatannya gitu, jabatan itu katanya sih siapa sih yang nggak tertarik dengan jabatan gitu ya Ustaz ya. Nah, tetapi jabatan ini adalah sesuatu amanah. Nah, kalau kita merefer dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, sebenarnya dalam Islam sendiri Ustadz, jabatan itu seperti apa sih? Diatur konsepnya, pengertiannya, implementasinya, ada nggak sih Islam ngatur soal jabatan dan kekuasaan? Baik, pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga seluruh pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Kita harus melihat kepada kehidupan Nabi SAW, ya, karena memang beliau adalah profil yang memang merupakan juga perwujudan dari Al-Quran. Kalau kita ingat perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi, Aisyah mengatakan karena khuluquhu Al-Quran, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ketika kita buka Al-Quran, juga kita lihat kepada kehidupan baginda Nabi dalam sirah ya, misalnya yang paling gampang, kita akan mendapati bahwa memang Islam itu bukan agama semata-mata spiritual. Jadi bukan agama yang hanya mengurus masalah ibadah saja atau hanya masalah moralitas saja. Sehingga sosok Nabi SAW pun itu representasi dari Islam dan beliau mewujudkannya salah satunya dalam politik pemerintahan dan kekuasaan. Jadi Nabi bukan seperti Paus misalkan yang kemarin ya, yang berkunjung hanya semata-mata pimpinan spiritual. Sehingga masyarakat yang dibangun oleh Rasul di Madinah itu bukan masyarakat seperti Vatikan misalnya, yang negara dalam negara tapi tidak punya kemudian kekuasaan politik, tidak ada juga kemudian hubungan diplomatik, bahkan juga tidak ada yang namanya militer. Nah, tapi kalau Islam yang direpresentasikan oleh Nabi SAW juga nanti oleh Khulafaur Rasyidin, itu nampak bahwa Islam itu adalah agama yang meniscayakan kekuasaan, bahkan mewajibkan adanya kekuasaan. Ada satu ayat di dalam Quran surat Al-Isra ya, yang kita bisa baca. Di situ Nabi SAW berdoa. Ini dalam beberapa tafsir dijelaskan, doa ini dibaca ketika Nabi ini meminta pertolongan pada Allah agar bisa mendapatkan tempat untuk nanti menjadi sentral kekuatan Islam. Nah, di situ disampaikan Robbi adhilni mudhalas sidqin wa harizni muhrajas sidqin waj'al li miladunka sultanan nasira. Di situ Nabi berdoa, ya Allah, masukkan aku dengan jalan masuk yang benar, keluarkan aku dengan jalan keluar yang benar, kemudian berikan untukku apa yang Nabi minta, sultanan nasiro. Nah, sultan itu artinya kekuasaan. Sehingga memang Nabi itu sosok yang memang meminta kekuasaan kepada Allah. Kita harus koreksi ketika orang mengatakan, oh Nabi itu nggak haus kekuasaan. Memang tidak haus kekuasaan, tapi Nabi membutuhkan dan meminta kekuasaan pada Allah. Yang bagaimana? Nasiro. Kekuasaan itu bisa menjadi pertolongan untuk agama Allah ini. Artinya bahwa kalau begitu di Islam, Rasul sendiri itu juga mempunyai kekuasaan. Betul. Artinya Rasulullah itu bukan hanya sebagai Rasul, Nabi, tetapi juga mempunyai kekuasaan dalam mengatur gitu ya. Betul. Nah, yang menjadi penting, kalau Rasul itu juga memegang sebuah kekuasaan,
Nah, tentunya seperti apa beliau itu menjalankan kekuasaannya itu. Ini yang menarik tadi ya, juga pemirsa sekalian, konsep kekuasaan dalam Islam, kalau kita kembalikan pada satu hadis Imam Bukhari Muslim, Nabi menyampaikan al-imamu ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatih. Imam itu adalah ra'in, penggembala, wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia bertanggung jawab tentang apa yang dia gembalakan. Nah, dari hadis ini kemudian juga dari apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau memimpin Madinah. Jadi Madinah itu bukan kota, bukan cuman kampung ya, tapi itu sebuah negara. Karena kalau kita lihat di dalam sirah itu jelas betul ada pengangkatan hakim, pengangkatan sekretaris negara, ada kemudian juga petugas yang mengurus zakat, kemudian juga ada hubungan diplomatik dengan negara, termasuk ada konflik militer itu kan, perang Badar, perang Uhud seperti itu. Nah, di dalam hadis tadi juga yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka konsep kepemimpinan dalam Islam itu satu, itu dia konsepnya kepada rakyat adalah meriayah. Meriayah ya. Jadi bukan kekuasaan sifatnya otoriter, ya, tangan besi, bukan kekuatan yang sifatnya represif, tapi itu memang meriayah. Kalau dalam bahasa kita itu melayani, kalau orang sana bilang ngopeni gitu kan, ngurusin dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan apa itu? Ya hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam. Jadi Rasul itu, Nabi itu, Rasulullah itu melayani, mengurusi kepentingan umatnya, betul. Bukan kepentingan keluarganya gitu ya. Itu betul, itu sama sekali tidak ada. Tapi Rasulullah kan juga punya keluarga. Betul, Sarwadi, betul. Punya keluarga, begitu kan? Tapi kita ingat ada satu momen ketika ada seorang perempuan bangsawan yang mencuri, ya. Kemudian ada seorang sahabat itu Mus'ab bin Umair meminta supaya mendapat, kalau istilah sekarang itu mendapatkan apa ya, remisi lah begitu kan. Nabi kemudian marah lalu menegur kepada Mus'ab dengan mengatakan, demi Allah seandainya Fatimah anakku mencuri, aku yang potong tangannya. Jadi Nabi juga memberikan satu tuntunan pada kita di dalam kekuasaan Islam itu, di dalam konsep pemerintahan Islam itu tidak ada privilege memang untuk keluarga beliau. Ini juga kemudian dicontohkan oleh para sahabat ketika Khalifah Umar itu menjelang wafatnya, itu kan ada usulan dari sebagian sahabat untuk mengangkat putranya Abdullah sebagai pengganti beliau. Betul. Tapi lagi-lagi kemudian Khalifah Umar menolak. Ini jadi sebuah petunjuk bagi kita dan juga sebuah syariat bahwa tidak ada yang namanya putra mahkota, ada privilege ya, kemudian ada yang namanya satu ya hak-hak khusus lah ya bagi keluarga Nabi, bahkan pun tidak ada apalagi keluarga para sahabat. Demikian Wadi. Iya, jadi tadi menarik itu Ustadz Iwan. Ternyata dalam konsep Islam itu pemimpin itu benar-benar riayah atau melayani umat. Bahkan dalam regenerasi kepemimpinan juga tidak ada privilege gitu ya. Betul. Contoh tadi selain Rasulullah juga Umar yang melarang Abdullah untuk menggantikan beliau. Suksesor enggak. Jadi bukan malah dikondisikan dengan berbagai cara supaya menjadi gitu ya. Betul. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata di Islam itu masalah kepemimpinan, pemerintahan itu diatur dan dicontohkan Rasul. Tapi kenapa saat ini kok kita kelihatannya sulit untuk bisa melihat model kayak gitu Ustaz? Iya, ada beberapa faktor ya Ustaz Ardi ya, juga pemirsa sekalian. Yang pertama, kita bicara secara umum kondisi sekarang, semenjak katakanlah ya, Muslim itu dia lahir melek melihat dunia, yang dia lihat itu bukan kehidupan Islami, itu realita, gitu kan? Melihat banyak, paling simpel lah. Kok Muslim tapi banyak yang nggak sholat, misalnya begitu kan, sholat Jumat tapi kok ada yang nggak sholat Jumat. Dari situ saja sudah terlihat bahwa begitu kita melek membuka mata hari ini, itu kita bukan dalam kehidupan Islami. Apalagi bicara masalah politik dan pemerintahan, itu nggak tergambar oleh kaum muslimin sekarang ya. Ketika kalau mereka tidak mengkaji kemudian fikih siasah, hukum pemerintahan, itu nggak bisa membayangkan bahwa Islam itu adalah sebuah agama, ideologi yang punya konsep politik dan pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa sekalian, kita juga melihat realita bahwa ada sebagian pemikir Islam, termasuk juga ulama-ulama kontemporer ya, mutakhirin, yang mereka menyatakan bahwa Nabi tidak mewariskan bentuk pemerintahan dan sistem politik tertentu. Yang penting adalah esensinya, keadilan, kemanusiaan, kemudian yang saya disebut sebagai maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Kata mereka, selama itu terimplementasi,
Maka nggak perlu kita kemudian menduplikasi atau mengimitasi apa yang dilakukan oleh Nabi ataupun Khulafaur Rasyidin. Mereka juga berdalih itu pengangkatan pemilihan para Khulafaur Rasyidin juga beda-beda. Ada penunjukan seperti Umar, kemudian juga ada aklamasi seperti Utsman bin Affan, juga seperti Ali bin Abi Thalib. Belum lagi juga yang sering itu adalah kemudian konflik ya, bagaimana Sayyidina Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali juga terbunuh. Jadi yang tergambar dalam mereka itu nggak penting dan tidak esensial kalau kita menduplikasi, mengimitasi apa yang dilakukan oleh Nabi juga oleh Rasidin. Kata mereka penting esensinya. Sehingga kemudian hari ini, ini ada blend gitu kan, blend antara Islam dengan misalnya demokrasi, Islam dengan kemudian ya liberalisme seperti itu. Jadi yang kita lihat sekarang memang ini blend, campuran antara Islam dengan apa yang kemudian ada dalam realitas politik hari ini, demokrasi, kemudian juga kapitalisme. Bahkan juga dulu itu ada satu pemikiran ya di Mesir itu seorang tokoh Islam, dia membuat pemikiran judulnya kiri Islam. Kiri Islam. Padahal biasanya kalau berhubungan dengan agama itu kan kanan gitu ya. Ini kiri gitu. Karena memang sosialisme begitu. Jadi ada sosialisme di dalam Islam. Bahkan Islam itu agama yang mengusung sosialisme. Bahkan kalau kita ingat mungkin dulu ada, kalau saya nggak salah, ada seorang tokoh nasional mengatakan bahwa Rasul itu seorang marhainis sejati begitu. Jadi sampai kemudian di blend sedemikian rupa sampai dicampur aduk lah antara Islam dengan fakta politik yang sekarang ini ada. Itu diantara penyebabnya Ustaz Wadi, mengapa hari ini kita nggak melihat kaum muslimin melaksanakan sistem pemerintahan seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Iya, makanya kalau sistemnya seperti yang sekarang seperti ini, kadang-kadang kan sekarang era demokrasi ini Ustaz. Kadang-kadang ada sebuah pertanyaan atau statement, apakah Rasulullah juga seorang yang demokratis? Wah, itu kan jadi aneh gitu ya, gitu. Jadi membahas sesuatu yang nggak nyambung mungkin ya. Betul. Nah, tadi kalau dijelaskan Ustadz Iwan, ternyata kondisi sekarang itu memang berbagai persepsi dari kalangan umat Islam juga. Betul. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang penting esensinya. Ya, kita ini kan di negara bebas lah katanya, nggak ada itu sistem pemerintahan yang diwariskan, bebas. Yang penting esensinya. Nah, kalau kita menganut paham ini sampai sekarang, apa kita juga bisa menemukan dan merasakan esensi itu? Nah, itu yang justru harusnya dievaluasi ya. Katakanlah kalau ini terima ya, ketika dianggap benar begitu ya, harusnya dievaluasi apakah yang dikatakan sebagai maqasidus syariah, tujuan mulia dari syariat itu bisa dirasakan nggak? Terimplementasi tidak hari ini secara katakanlah nggak 100%, 80% lah gitu kan. Ada atau tidak? Nah, harusnya itu dievaluasi. Dan kalau ternyata nggak terwujud, berarti menunjukkan ada sesuatu yang salah di sini, begitu kan? Kesalahannya itu bisa dua, bisa karena faktor personal kepemimpinannya, kedua bisa karena sistemnya. Yang blend ini yang ternyata memang keliru, begitu kan? Dan kalau kita evaluasi secara jujur, pertama kita nggak merasakan, sama sekali nggak mendapatkan apa yang disebut sebagai maqasidus syariah dalam blend demokrasi dengan Islam sekarang ini. Kita melihat bagaimana kemiskinan sangat tinggi ya, kemudian juga penguasaan sumber daya alam itu kan itu dibagi-bagi sedemikian rupa, kemudian juga korupsi yang sangat tinggi, belum juga kriminalitas juga sangat tinggi, rasa aman, jaminan kesehatan, pendidikan itu juga sangat tinggi. Jangan lupa di Bogor itu beberapa bulan lalu itu kan ada warga yang sampai bunuh diri karena dia terjerat utang, kedua dia melihat tagihan di sekolah anaknya itu. Akhirnya bunuh diri. Nah, artinya kalau kita jujur dengan apa yang orang mengatakan, yang penting esensinya lah, yang penting maqasidus syariah. Ini nggak terwujud, nggak terlaksana, dan nggak bisa dirasakan oleh kita secara umum oleh masyarakat. Sehingga apa? Gagal nih. Kita bisa mengatakan ini produk gagal. Bahwa blend Islam dengan demokrasi ini produk gagal, begitu kan? Karena kita tidak bisa merasakan hasilnya gitu ya. Betul. Malah problematikanya semakin banyak. Muncul. Sistem putra mahkota, misalkan begitu ya. Nah, lalu yang kedua, ini apa kalau kita punya kegagalannya? Apakah sistemnya ataukah orangnya? Dua-duanya nih. Nah, itu yang penting itu gitu. Ya. Apakah orangnya dulu atau sistemnya dulu nih gitu. Betul. Kalau saya lihat ini dua-duanya sama-sama gagal. Oke lah, dia muslim, tapi ternyata tidak membawa misi untuk membumikan Islam. Itu kan realita. Sampai hari ini
kita baru merasakan Islam dari masalah ibadah. Itu pun sifatnya banyak yang mandiri. Kemudian ekonomi mungkin yang sekedar zakat, bank syariah, zakat pun yang katanya potensinya bisa sampai sekian ratus triliun itu efeknya nggak terasa oleh masyarakat, masih banyak warga miskin, susah makan, berarti mereka nggak mendapatkan efek dari zakat itu begitu kan. Kemudian yang ketiga juga katanya merasakan mungkin ya ada perbankan syariah dengan segala tambal sulamnya begitu ya. Jadi memang ini problemnya itu adalah memang di sistemnya ini memang bermasalah. Ketika orang ingin memblend Islam dengan sesuatu yang lain, katakan demokrasi, ternyata ini nggak match begitu, nggak sinkron gitu kan, crash tuh terjadi crash. Artinya Islam dengan demokrasi sampai kapanpun juga nggak akan pernah ketemu nih. Betul. Kalaupun ada mungkin hanya ya ada tapi nggak banyak lah, sedikit begitu kan ya. Ya katakan ada mungkin kemiripan, kesamaan. Ya sama seperti kalau kita membandingkan Islam dengan Nasrani, apakah ada yang sama? Ya ada, kalau tidak sama ada begitu kan. Tapi secara esensial dan secara kemudian totalitas jauh sekali kita nggak bisa merasakan esensi dari Islam atau maqasidus syariah yang disampaikan oleh banyak orang untuk membela sistem yang sekarang ini ada, karena memang nggak match antara demokrasi dengan Islam ini nggak match begitu. Oke. Itu. Baik Ustaz Iwan, sebentar saya potong. Kalau melihat tadi ya sudah sampaikan Ustaz uraikan tadi salah satu statement tentang bagaimana ada sebuah pendapat yang penting adalah esensinya gitu kan. Kalau Islam yang penting esensinya nih. Nah, setelah pilpres kemarin, terus juga sekarang menyimak pilkada, saat ini kan sedang sibuk atau sedang hiruk pikuk terkait siapa nih, penguasa-penguasa selanjutnya dan pembantu-pembantunya begitu. Yang terkesan kita lihat sudahlah rakyat kemarin itu hiruk pikuk. Nah, sekarang itu disuguhkan sebuah kalau dibilang kayak drama gitu Ustaz ya. Itu bagaimana partai-partai, tokoh-tokoh itu sibuk untuk masuk dalam bagi-bagi kekuasaan lah. Satu itu. Kedua, apakah memang juga Rasulullah itu ada gitu sebuah teladan bagaimana menunjuk pemimpin, pembantu-pembantu beliau untuk menjalankan reaya umat itu. Iya. Yang pertama, Sarwadi juga pemirsa sekalian ya. Memang kita melihat dalam demokrasi itu meniscayakan adanya sharing power ya. Kalau bahasa agamanya bancakan lah. Kalau bahasa praktis bancakan ya. Kalau bahasa mungkin kerennya sharing power gitu kan. Paling bancakan gitu. Bancakan kekuasaan. Kenapa? Karena memang nggak ada satupun parpol hari ini di Indonesia kalau kita soroti yang bisa menang itu tanpa koalisi. Pasti dia berkoalisi. Dalam koalisi itu terjadi transaksional. Itu sudah hal yang memang jamak dan itu menjadi pakem dari demokrasi. Ketika koalisi maka ada kemudian transaksional di situ terjadi. Take and give gitu kan. Saya ngambil apa, kamu dapat apa, seperti itu. Itu hal yang sudah jamak dan bagian dari prosedur demokrasi seperti itu. Lalu yang berikutnya, ini juga nampak betul dari apa yang kemarin ada pengesahan RUU kementerian yang dengan DPR itu dari 34 kementerian pada periode sebelumnya itu ini sudah akhirnya diserahkan total. Artinya bebas ya, penguasa membentuk berapapun boleh. Pasal itu direvisi sehingga kemudian semua up to presiden. Jadi semua terserah pada presiden. Mau yang rumornya kan 44 ya. 44 bahkan lebih dari itu sudah otoritas presiden. Ya, atau Ustadz Iwan sudah ikut itu fit and proper test juga itu. Untuk mengisi salah satu dari 44 itu. WA-nya belum masuk ini. Yang masuk di Sarwadi WA-nya. Jadi memang dan kita sudah dengar itu kan, memang nggak bisa dihindari dan itu menjadi sebuah bayaran ketika satu pasangan itu dia menang dalam pemilu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa akan membentuk second kabinet yang profesional, itu profesionalnya mungkin hanya berapa persen atau mereka mungkin duduknya di wakil menteri, bukan di menterinya begitu kan, karena memang fakta demokrasi seperti itu. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya, apakah Nabi bukan demikian? Nah, ini Nabi sampaikan kepada kita satu pesan, idza du'iatil amanah fantaziru sa'ah. Kata Nabi, kalau amanah itu diserahkan bukan pada ahlinya atau tunggu aja kehancurannya itu. Apa itu? Ketika orang yang ditunjuk itu dia bukan orang yang punya kapabilitas di sana. Tapi karena faktor kedekatan, hubungan, karena balas budi, karena jasa, karena juga nanti untuk menggait kepentingan yang lain seperti itu. Karena investasi politik itu juga bisa dilakukan. Pengusaha dia sudah mensupport dana sekian triliun, nanti ada orang dia taruh di sana itu. Tapi kan
katanya nih kalau di negara Konoha ini katanya kan seorang menteri itu tidak harus, artinya tidak wajib mempunyai sebuah keahlian di bidangnya, tetapi karena ini jabatan politis gitu. Itu kan artinya soal keahlian kan nomor 2 gitu, Ustaz. Iya, saya baca itu beberapa negara besar ya. Kalau tidak salah Amerika itu negara besar yang sudah superpower itu cuman 23 tuh menterinya itu. Kalau saya nggak salah 23 menterinya. Artinya nggak banyak begitu ya. Itu negara yang superpower lah gitu ya. Nah artinya kalau kemudian Indonesia itu kemudian tidak melakukan seperti itu ya, memilih orang yang duduk di kementerian bukan karena kapabilitas. Memang Indonesia nggak punya visi di negara superpower, gitu kan. Tapi negara kekeluargaan. Negara kekeluargaan itu pas itu, negara kekeluargaan ya. Itu yang pertama, Sarwadi. Lalu yang kedua, ini jangan lupa bahwa ini akan menjadi beban APBN. Oke lah, menterinya di jabatan politis ya, dengan 44 kalau betul ya rumornya sekian gitu kan. Ini sudah menambah APBN, ini beban di APBN. Dan ketika si menteri dia bukan orang yang kapabel di bidangnya, dia akan tanya stafnya kan. Betul. Ada cari yang ahli-ahli di bawah. Yang ahli wamennya bisa 2, 3, mungkin bisa 4. Berarti kan kos lagi begitu kan. Nanti ini yang juga fakta, wakil menteri dia punya asisten lagi. Gitu. Itu memang faktanya begitu tadi. Jadi ada menteri, ada wakil menteri, dan dia punya asisten. Itu jangan-jangan salah satu strategi untuk menghilangkan pengangguran, Ustaz. Jadi semakin banyak posisinya. Iya, jadi sampai carikan pekerjaan. Iya, itulah memang realita bahwa justru ini akan menambah beban. Kalau nomor 2 ya akan menambah beban APBN. Sementara kita Indonesia ini sudah secara real itu kan punya utang 8.000 triliun rupiah. Malah kalau ditotal dengan kemudian utang-utang lainnya segala macam itu bisa tembus sampai 20.000 triliun rupiah itu. Jadi apa yang akan terjadi ini akan menambah beban. Oke, kalau gitu menarik tadi. Kan kalau kita lihat ini ada potensi besar bahwa ini gue bagi-bagi aja kekuasaan, bagi-bagi porsi lah. Itu. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana dengan yang dicontohkan Rasul, kan Rasul juga tidak menjalankan semuanya sendiri, pasti ada dalam tanda kutip orang-orang para sahabat yang membantu beliau dengan memegang posisi-posisi tertentu gitu. Nah, bagaimana kalau Islam sendiri itu mengelola terhadap pejabat-pejabat ini? Nah, tadi yang sudah sampaikan di awal, Nabi mengingatkan idza duyatil amanah fantaziru sana. Kalau amanah disia-siakan, tuh kancurannya. Gimana itu kata Nabi? Idza wusida al-amru li ghairi ahliha. Kalau suatu perkara diserahkan bukan pada ahlinya, itu udah alamat kehancuran. Bidang pendidikan dipegang oleh pengusaha, misalnya bisnis ojek, misalkan lain kan. Kan yang nggak connect begitu kan, nggak connect sama sekali seperti itu ya. Dan masih banyak lagi yang nggak connect. Nah, maka prinsip pertama dalam Islam bahwa ada jabatan itu harus dipegang oleh orang yang punya kapabilitas, gitu ya. Lalu yang kedua itu harus bicara dari sisi kemudian adalah nanti pertanggungjawaban ya. Dan Nabi SAW itu sosok yang sangat memperhatikan kinerja dari bawahan-bawahan beliau. Ada seorang sahabat yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu Nabi sampai kemudian berhentikan karena ada masukan ya, ada pengaduan dari masyarakat kalau beliau memimpin sholat ini, Muaz ini terlalu panjang bacaannya sehingga malah menimbulkan gejolak tengah-tengah masyarakat. Akhirnya Nabi kemudian memberhentikan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu seperti itu. Nah, artinya Sarwadi juga pemirsa sekalian, selain masalah kapabilitas, yang kedua juga ini jangan sampai jabatan itu yang dipimpin itu menimbulkan gejolak tengah-tengah masyarakat. Perilaku dia secara pribadi, secara personal, atau juga nanti kebijakan yang dia ambil sampai merusak. Nah, ini nih harus cegah, dan itu Nabi kemudian cegah jangan sampai itu kemudian berkelanjutan. Kenapa? Karena kezoliman. Kalau sudah itu ada kezoliman, wajib untuk segera diberhentikan jabatannya, kemudian ya dipilih orang yang lebih layak, yang aslah atau yang lebih cakap, yang lebih kapabel di bidangnya tadi. Itu prinsip yang sangat simpel, sederhana dalam Islam. Satu adalah kemampuan, kedua pertanggungjawaban, ketiga memang amanahnya itu. Nah, ini yang simpel gini aja dalam sistem demokrasi itu nggak bisa berjalan. Bisa jalan nih ya. Karena apa? Ada utang politik, ada balas budi, ada kemudian juga transaksional di sana, sehingga memang nggak bisa berjalan. Jadi ada cerita, ada sebuah cerita dari Rasulullah. Pernah sahabat Rasul itu Ustaz, Abu Dzar Al-Ghifari ya. Itu kan meminta dalam tanda kutip meminta jabatan ya. Betul. Artinya Rasulullah itu menyampaikan bahwa
beliau itu orang yang lemah gitu ya. Sementara jabatan itu adalah sesuatu yang butuh kekuatan dan kemampuan. Nah, artinya Rasulullah juga nggak segan-segan menolak para sahabat sendiri gitu ya. Artinya jadi bukan yang lemah terus atau yang nggak punya kemampuan dipoles supaya kelihatan kuat. Ya, dibuat pencitraan seperti itu nggak ada begini. Iya, oke, Satiwan. Satu lagi terkait kekuasaan. Kenapa sih kebanyakan orang itu lemah terhadap kekuasaan dalam tanda kutip, enggak ya pada posisi yang kalau dikasih kekuasaan itu adalah sebuah euforia begitu. Bukan hanya dikasih malah minta kadang. Itu satu. Yang kedua, Islam sendiri memandang kekuasaan itu seperti apa. Sehingga kalau dulu para sahabat itu ya pada saat diberi kekuasaan itu bukan senang, malah sedih, bahkan ada yang menangis gitu. Yang pertama memang secara naluriah ya, manusia tuh punya namanya hubus syada, cinta kekuasaan ya. Ingin berkuasa, dia bisa memerintah orang, apalagi kemudian mendatangkan kemakmuran pada dia sebagai seorang pejabat. Itu kan jadi berlipat-lipat lah keuntungan yang dia dapat ketika dia menjadi penguasa seperti itu. Dia bisa punya privilege ya di tengah-tengah masyarakat, orang lain nggak punya, dia punya, seperti itu. Kemudian yang kedua, seruan dia, sebetulnya karena lebih utama ini karena faktor hari ini pemimpin-pemimpin masyarakat yang muncul tampil secara umum itu mereka sangat lemah di dalam kemudian memiliki jiwa iman dan takwa. Kalau orang yang bertakwa, orang yang beriman, maka mereka yang seperti Uswadi bilang itu akan cemas ketika mereka mendapatkan jabatan, akan khawatir ketika mendapatkan kekuasaan, akan kemudian mereka itu hati-hati ketika diberikan uang yang sangat banyak, ya ini uang yang bukan uang dia, uang rakyat, itu kan sangat takut sekali. Nah, kenapa terjadi? Karena kita hidup sekarang dalam masyarakat yang sudah mengadopsi falsafah sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Jadi agama tuh domainnya ya udah ibadah saja. Agama itu ya ibadahnya untuk masalah akhlak saja. Tapi ketika bicara kekuasaan yang membutuhkan itu juga moralitas yang tinggi ya, hari ini udah dianggap tidak penting begitu. Apalagi ditambah dengan seperti kata Bung Hatta, korupsi itu udah budaya Indonesia. Jadi Bung Hatta ketika udah lama udah mengatakan korupsi udah membudaya. Bayangkan itu tahun berapa Bung Hatta bilang gitu, udah dikatakan membudaya. Mungkin kalau Bung Hatta sekarang masih hidup, bilangnya lebih dari itu lagi. Kalau budaya itu berarti dan itu dilestarikan gitu ya. Itulah persoalannya. Nah, karena dilestarikan ketika seorang penguasa pejabat, jangankan yang level atas ya, Ustaz Wadi ya, yang level kepala desa sajalah gitu kan. Dana desa itu mereka kemudian selewengkan. Nggak ada perasaan takut. Kenapa? Karena ketika dia ngobrol dengan teman-temannya sama begitu kan. Hanya saling melindungi dan jangkap jamak. Malah diajarin gini caranya supaya kemudian lolos dari audit, supaya kemudian aman. Dari KPK itu ada orang yang bisa memberikan tutorialnya itu. Iya, luar biasa itu ya. Saya pernah ketemu seorang kawan, dia kerja di satu perusahaan yang perusahaan ini merupakan kemitraan dengan satu kementerian itu sahabat dia. Nah, ketika di audit oleh KPK, perusahaan ini itu langsung meng-off-kan dulu orang-orang bagian akuntingnya, itu pajak di-off-kan dulu, lalu mereka meng-hire untuk waktu khusus. Mereka nanti akan kemudian menjawab semua audit dari KPK. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa memang sudah ada tutorial SOP-nya. Ada kemudian bisa disewa gitu ya. Iya, jadi konsultan untuk itu. Betul, itu memang fakta. Konsultan pajak bagaimana menghindari pajak, konsultan politik supaya menghindari audit KPK, itu sudah banyak jadi. Sehingga orang nggak takut Padahal rem yang paling tinggi iman dan takwa. Tapi problemnya kita sekarang sekuler. Nah, terakhir nih Ustaz Iwan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kepemimpinan di zaman Rasul sendiri dan para sahabat juga mencontohkan. Beliau mempunyai kekuasaan, beliau menjadi pejabat, beliau memiliki umat kan begitu. Nah, bagaimana apakah mungkin sistem yang dicontohkan Rasul itu diterapkan saat ini? Bukan lagi persoalan mungkin ya, tapi masalah wajib begitu kan. Mengapa? Karena Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam beberapa ayatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian, ambil. Maksudnya lakukan, kerjakan gitu ya. Dan apa yang Rasul cegah kepada kalian, tinggalkan.
Nabi Allah juga dalam ayat menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Orang-orang beriman taati Allah, taati Rasul. Berarti semua yang Nabi perintahkan harusnya ditaati. Allah juga mengingatkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa aku di situ? Kanjeng Nabi SAW. Jadi secara prinsipil ini wajib, bukan lagi memang mungkin nggak mungkin. Ini masalah wajib, gitu kan. Yang kedua, apakah secara hitungan politisnya mungkin? Sangat mungkin. Kenapa? Karena kita melihat sekarang ini demokrasi diambang kebangkrutan luar biasa. Di Amerika sebagai negara demokrasi itu juga sudah banyak sekali kebangkrutan moralnya, kebangkrutan juga kebijakan politiknya. Bahkan Amerika juga sekarang negara yang semakin mundur, sudah mengalami decline, penurunan. Kemudian juga di negara kita juga demokrasi itu yang seperti ini. Jadi sudah sangat bangkrut, kolaps itu kan. Harusnya ini kemudian jadi momentum untuk umat ini menyuarakan Islam, menyuarakan sistem politik dan pemerintahan yang dibawa oleh Nabi seperti itu. Agar kemudian apa? Umat ini melihat bahwa Islam itu sesuatu yang niscaya. Kalau Allah perintahkan A, maka itu pasti bisa dilakukan dan pasti memberikan barokah. Jadi itu luar biasa. Baik Ustaz Iwan, kelihatannya perbincangan kita sangat seru ya dan nggak akan selesai. Kelihatannya perlu disambung lain waktu ini karena masih banyak itu yang harus kita tinggalkan. Kita cukupkan dulu Ustaz Iwan. Baik sahabat Muslim, meneladani Rasulullah SAW ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Iwan meneladani Rasul di dalam dunia politik, kepemimpinan. Banyak contoh-contoh Rasul yang menjadi pijakan kita sebagai umat, juga bagi para pemimpin yang ada sekarang. Dan ternyata tadi juga sudah saya sampaikan ke Ustadz Iwan, semuanya itu nggak akan terjadi kalau kita itu tidak menjalankan apa yang dicontohkan Rasul. Sistem yang ada tidak memungkinkan, ya walaupun esensinya nih Ustadz ya, walaupun esensinya tidak memungkinkan untuk bisa menghantarkan kita kepada sistem yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.